Permisi. Assalamualaikum Bu Galis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Marzuki. Ya, sore Bu Galis ya. Gimana kabarnya Pak Marzuki? Baik sekali. Pak Marzuki, ini ada kegiatan coaching dengan Pak Wimbi nggih? Iya, betul sekali Bu Galis. Hari ini saya ada kegiatan coaching dengan Pak Wimbi. Sudah siap Pak Marzuki? Insya Allah siap Bu Galis. Oke. Pada kegiatan coaching kali ini saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik penilaian yang ada ini Pak Marzuki nggih. Apa yang dilakukan Pak Marzuki sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Marzuki membuat pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang Pak Marzuki ajukan. Ya, baik Ibu. Dan jangan lupa Pak Marzuki, saya mengingatkan prinsip dari coaching itu sendiri Pak Marzuki ya, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Untuk selanjutnya ini saya ada pertanyaan ya Pak Marzuki. Yang pertama ini yang ingin saya tanyakan kepada Pak Marzuki, kompetensi apa yang akan Pak Marzuki kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Iya, pada kesempatan coaching kali ini ada 3 kompetensi Bu yang ingin saya kembangkan. Pertama, kehadiran penuh yang pasti. Kemudian saya ingin menjadi pendengar aktif. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara saya membuat pertanyaan yang berbobot itu. Kemudian yang ingin Pak Marzuki fokuskan kemana itu? Kompetensi apa yang ingin dikembangkan sama Pak Marzuki? Iya, pada saat ini saya ingin ini Bu, yang potensi kemampuan mendengar aktif Ibu. Oh gitu ya. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Pak Marzuki lakukan dalam proses coaching kali ini? Yang indikatornya bahwa si coach tersebut mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Bu. Jadi setelah saya melakukan coaching, si coach ini merasa rileks, kemudian si coach bersedia untuk bercerita dengan santai dan diakhiri oleh si coach tersebut mampu menyelesaikan atau memberikan solusi atas permasalahannya saat ini Bu. Baik Pak Marzuki, semoga kegiatan coaching kali ini berjalan dengan lancar dan selanjutnya saya persilahkan Pak Marzuki melakukan coaching kepada Pak Wimbi. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Marzuki. Waalaikumsalam Abah. Ya, baik, terima kasih Pak Wimbi sudah meluangkan waktunya hari ini untuk bertemu saya. Nah, ini Pak Wimbi ingin memulai dengan saya ingin memulai dengan mendengarkan cerita Pak Wimbi ini. Iya. Gini Pak, sebelumnya saya minta izin dulu ke Bapak, minta waktunya sedikit karena saya ingin ngobrol sedikit. Ada masalah sedikit Pak di kelas terkait pembelajaran Pak. Iya. Kira-kira masalah apa itu Pak Wimbi ya? Gini Pak, anak saya yang di kelas 7K itu kalau menerima pelajaran, padahal itu sudah saya berikan metode berdiferensiasi ya Pak ya, sesuai dengan anjuran pembelajaran harus melaksanakan dengan berdiferensiasi. Itu sudah saya bagi Pak, anak-anak sudah saya kelompokkan mana yang audio, visual dan estetik sudah. Tetapi kok malah hasilnya itu di luar dugaan Pak, malah anak yang kinestetik itu kurang Pak, kurang mampu menangkap dalam hal fotografi itu sangat kurang Pak. Itu. Baik Pak Wimbi, saya mengerti. Keadaan tersebut pasti sulit bagi Pak Wimbi karena Pak Wimbi sudah melakukan banyak hal. Tadi contohnya membagi-bagi menjadi berdasarkan tadi apa Pak Wimbi? Kemampuan anak Pak. Iya, berdasarkan kemampuan anak tersebut. Saya mengerti hal itu susah Pak. Nah, saya ingin mendengarkan lebih dalam lagi Pak Wimbi. Permasalahan tersebut apa lagi Pak Wimbi ya? Ini selain itu juga anak-anak itu dalam hal hasil Pak, terutama di proporsi itu saya pikir kalau sudah belajar waktu di SD Pak itu sudah tahu tentang proporsi gambar. Ternyata persepsi saya salah Pak dalam hal itu. Maka dari itu
nantinya itu ingin saya perbaiki Pak, untuk baik media saya, baik materi saya nantinya akan saya perbaikinya di sana. Oke, baik. Nah, ini apa kira-kira yang Pak Windy ingin capai? Nah, atas permasalahan tersebut, sebenarnya kemampuan seperti apa sih yang Bapak inginkan itu? Anak-anak paling tidak itu bisa Pak untuk membuat proporsi dari foto yang menggunakan bantuan grid 9 grid system yang ada di HP itu dengan baik Pak. Karena kan saya itu tadi Pak, saya pikir di SD sudah mampu mereka, ternyata masih belum mampunya di situ Pak. Gitu. Jadi yang pastinya nanti akan saya kuatkan untuk materi proporsinya itu Pak. Iya. Pada saat proses pembelajaran nih Pak Windy, apa yang terjadi di sana? Pada saat proses pembelajaran anak-anak cukup antusias Pak untuk masalah fotografi di sini. Cuman kan ya gitu Pak, kalau anak tanpa tahu teknik fotografi pun juga kesulitan, dan mereka ya pokoknya syukur foto jadi ya itu Pak yang dikumpulkan. Makanya dari itu kompetensi masalah untuk komposisi gambar mereka sangat kurang. Oh, berarti yang Bapak ingin harapkan adalah anak-anak itu tidak hanya mengumpulkan asal jadi Pak ya. Betul Pak. Jadi ada kompetensi atau kemampuan yang lebih di anak-anak. Kemampuan seperti apa itu Pak? Kemampuan anak-anak yang pertama yang saya ingin capai Pak, itu pertama dari komposisi, memperhatikan komposisi gambar. Kemudian foto itu mampu bercerita, jadi anak-anak bisa mengkonsep fotografi yang bercerita, seperti itu Pak. Ya, Bapak menginginkan tadi anak-anak mampu mengkonsep foto tersebut kan? Ya. Nah, kira-kira tindakan apa Pak Windy untuk anak-anak mampu mengkonsep foto tersebut? Nah, yang pertama akan saya coba untuk melakukan drilling dulu Pak, untuk anak-anak mengamati dulu hasil fotografi. Kemudian anak-anak saya minta untuk mencoba dulu, nggak usah langsung keluar, tapi di dalam dulu, di dalam ruang, dengan menggunakan foto indoor dulu, nggak langsung foto, seperti itu Pak nantinya. Dan perbaikan media, baik materi, nanti akan saya lakukan perbaikan. Baik, tadi Bapak sudah mengemukakan tentang langkah-langkah, kemudian tadi Bapak sudah menyinggung sedikit masalah media pembelajarannya Bapak ya. Ya. Nah, strategi apa nih Pak Windy yang ingin Bapak ubah atau ingin perbaiki untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan tadi? Nanti yang pasti akan saya terapkan materi pembelajaran berbasis ini, produk, dan prosesnya nanti akan saya lakukan penilaian. Dan produknya nanti tidak hanya di dalam saja, tapi anak-anak akan saya bebaskan dalam hal pemilihan model-model fotografinya, mau fokus ke landscape, mau fokus ke human interest, ataupun ke yang lain, saya bebaskan Pak, tergantung minat anak-anak. Baik Pak. Nah, tadi kan Bapak mengungkapkan bahwa banyak sekali minat-minat dari anak tersebut. Bapak klasifikasikan kan tadi. Nah, di sini bagaimana cara Bapak untuk mengukur keberhasilannya tentang rencana aksi ini, Bapak? Untuk mengukur tingkat keberhasilannya, yang pertama saya lakukan dari rubrik penilaian yang sudah saya siapkan, termasuk dari komposisi gambar, termasuk dari yang lainnya itu nanti akan saya siapkan. Ya, mantap sekali Pak, ini keren. Apa yang saya dengarkan tadi itu saya malah mendapatkan banyak pencerahan ini Bapak dari Bapak. Nah, ingin saya tanyakan satu lagi Bapak. Apa komitmen Bapak dalam melaksanakan rencana aksi ini? Komitmen saya yang pertama yaitu saya dari pribadi saya sendiri, saya akan menggali tentang bagaimana menerapkan metode media pembelajaran yang efektif pada anak-anak yang katakanlah tergolong audionya yang kurang atau visualnya kurang, baik kinestetiknya yang kurang, itu nanti akan saya buat medianya sehingga bisa mengcover kemampuan anak-anak yang kurang tersebut agar tujuan pembelajaran saya tercapai Pak. Dan tidak lupa saya bekerja sama dengan rekan guru yang serumpun dengan saya dan menyampaikan tujuan saya, visi saya kepada Bapak Kepala Sekolah terkait dengan apa menjadi program. Sangat menarik sekali Pak Windy ya. Berarti sudah ada gambaran yang jelas tentang rencana aksi tersebut akan dilakukan Pak Windy ya. Insya Allah Pak. Nah, kira-kira kapan nih rencana aksi ini akan dilakukan? Insya Allah yang pertama akan saya lakukan yaitu perbaikan Pak, karena ini baru pertemuan awal dan saya analisis kok masih kurang, jadi secepatnya akan saya lakukan. Iya, betul sekali Pak Windy.
secepatnya kita lakukan. Memang kalau kita ada masalah yang mengganjal itu harus segera diselesaikan, Pak. Daripada kita tunda makin lama mungkin makin confused, Pak ya. Iya. Nah, oke, baiklah Pak Wimbi, saya yakin dengan usaha dan komitmen baru yang Bapak ungkapkan tadi dengan gambaran-gambaran ide tersebut, Bapak akan meningkatkan antusias murid dan kemudian kemampuan peserta didik dalam memberikan tadi hasil gambarnya kepada Pak Wimbi ya. Ya, hasil fotografi tersebut ya Pak Wimbi ya. Nah, di sini saya sebagai coach ingin mendengar kabar-kabar baik lagi tentang hal tersebut. Nanti di lain waktu saya ingin mendengarkan cerita dari Pak Wimbi kembali. Siap, Pak. Ya, Saya senang sudah ngobrol dengan Pak Marzuki. Pak Marzuki juga sudah memberikan respon feedback saya dengan baik. Kalau gini kan jadi lega, Pak, sebenarnya. Saya juga pusing kalau lihat anak seperti itu. Maunya gimana, ternyata dari bantuan Pak Marzuki saya bisa menemukan solusi saya juga. iya. Saya bisa melaksanakan, semoga nantinya juga kedepannya juga saya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, bagaimana perasaannya Pak Wimbi sekarang? Apakah masih ada ganjalan mungkin di hati? Kalau ada ganjalan, insya Allah tidak ada Pak untuk di masalah ini. Insya Allah sudah selesai dan semoga kedepannya tidak ada masalah lagi Pak yang maksudnya yang terlalu vital gitu Pak. Kalau masalah kan pasti ada. Iya, senang sekali ngobrol dengan Pak Wimbi siang ini ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Siap. Ya lain kali kalau misalnya saya ada masalah lagi, pasti saya ke Pak Marzuki untuk sharing. Terima kasih Pak Marzuki atas semua saran yang diberikan kepada saya. Saya mau pamit dulu Pak, mau pulang dulu. Monggo Pak, kopinya diunjuk Pak. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali coaching yang dilakukan Pak Marzuki dengan Pak Wimbi tadi, Pak Marzuki ya. Sekarang saya ingin bertanya dulu sebelum saya memberikan refleksi ke Pak Marzuki. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Marzuki lakukan pada saat melakukan coaching tadi terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan oleh coaching? Baik, terima kasih Ibu. Jadi tadi selama proses coaching saya sudah menerapkan alur tirta Ibu ya. Saya menanyakan tujuan si coach tadi itu apa yang ingin diselesaikan. Kemudian identifikasi, saya mencoba untuk menggali permasalahan berdasarkan cerita yang disajikan oleh si coach. Kemudian saya mencoba menggali lagi rencana apa yang ingin dilakukan oleh coach tersebut untuk mengatasi masalahnya. Dan yang terakhir itu saya menanyakan tanggung jawabnya. Saya menanyakan komitmen dari coach untuk melakukan perubahan agar masalah tersebut terselesaikan, Ibu. Iya, Pak Marzuki tadi sesuai dengan yang sudah saya amati, Pak Marzuki ya. Pak Marzuki sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Yang pertama tadi tujuan, seperti yang sudah dikatakan sama Pak Marzuki, tujuan sudah dilakukan. Kemudian ada pengidentifikasian masalah itu, kemudian rencana aksi dari coach dan tanggung jawab yang akan dilakukan. Begitu juga dengan prinsip coaching yang sudah dilakukan Pak Marzuki. Untuk kemitraan sudah berjalan dengan baik, terlihat dari bagaimana Pak Wimbi itu bisa terbuka menceritakan permasalahan yang dialaminya begitu Pak. Kemudian yang proses kreatif, Pak Marzuki sudah melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan kreatif untuk memancing Pak Wimbi untuk menceritakan tadi Pak. Kemudian yang terakhir memaksimalkan potensi. Pak Marzuki tadi sudah menggali potensi yang ada pada Pak Wimbi sehingga Pak Wimbi dapat menemukan solusi dari permasalahannya gitu ya. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Pak Marzuki kembangkan agar coaching berikutnya itu bisa berjalan dengan lebih baik gitu? Iya Ibu, jadi selama proses coaching yang berlangsung tadi saya merefleksi diri juga Ibu ya. Jadi ada satu kemampuan yang ingin saya kembangkan lebih, yakni kemampuan untuk
membuat pertanyaan yang lebih kreatif lagi, Bu. Jadi memang pertanyaan yang saya sajikan tadi itu sudah lumayan, sudah cukup untuk kreatifnya, tapi masih bisa saya gali lagi. Misalnya ada permasalahannya lebih kompleks, jadi saya mampu meng-coaching seseorang dengan masalah yang lebih kompleks tersebut. Semoga Pak Marjuki kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik dan bisa menggali lebih dalam gitu Pak Marjuki ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan bermanfaat bagi kita maupun bagi rekan sejawat kita. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Galis ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Galis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Wibi. Alhamdulillah. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Iya Pak. Nah, pada coaching kita hari ini khusus dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing dan juga bagaimana kucing tersebut meresponnya Bu, atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Bu, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama tentu saja kehadiran penuh Pak. Dengan kehadiran penuh saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coaching gitu ya Pak. Kemudian mendengarkan secara aktif dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu. Pertanyaan yang kedua Bu sekarang. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik lagi dari observasi ini? Saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot Pak. Ya. Dengan mengembangkan pertanyaan berbobot nanti saya bisa menggali potensi lebih dalam apa yang ada pada coaching. Oke Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, sebelum kita melaksanakan coaching ini ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dari si coaching ini dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya itu. Atas permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Demikianlah Bu, dari pra observasi kali ini, monggo nanti Ibu silahkan langsung melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Terima kasih Pak Windy. Assalamualaikum Pak Marjuki. Waalaikumsalam Ibu. Saya lihat wajahnya Pak Marjuki kok seperti ada yang sedang dipikirkan ya Pak Marjuki. Iya, kelihatan sumpek Bu ya. Iya, kelihatan kalau sumpek itu kelihatan sekali. Iya, jadi gini Bu Galis, saya tadi sengaja memang mendatangi Ibu. Kemarin kan saya WA jenengan, saya mau sharing-sharing itu Bu Galis. Iya. Monggo, Jadi Pak. saya akhir-akhir itu merasa stuck Bu Galis. Jadi pembelajaran yang saya berikan kepada murid itu kok terkesan gitu-gitu aja gitu loh. Terus murid juga respon yang diberikan juga gitu-gitu aja. Nah, itu berimbas pada apa? Kemarin pas ujian Bu Galis, itu hasil yang mereka dapatkan itu jauh dari apa yang saya harapkan Bu. Iya. Jadi Pak Marjuki ini sedang memikirkan gitu ya, karena anak-anak itu hasil ujiannya jelek. Ketika Pak Marjuki mengajar itu anak-anak kurang respon gitu ya, kurang aktif gitu. Iya, betul. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Pak Marjuki harapkan? Ya, ini saya sharing dengan Bu Galis sih. Tujuannya apa? Saya ingin meluapkan istilahnya
apa yang saya rasa yang menjadi beban hidup saya saat ini itu apa. Kemudian dengan saya bercerita pada Bukalis ini, saya harapkan nanti saya mendapatkan titik cerah. Bagaimana sih cara meningkatkan pembelajaran yang baik itu? Bagaimana sih cara membuat siswa tersebut tertarik dengan pembelajaran saya? Itu Bukalis. Iya ya, semoga dengan percakapan kita ini nanti menemukan solusi untuk permasalahan dari Pak Marzuki gitu ya. Iya, Ibu. Kemudian menurut Pak Marzuki, siswa yang bagaimana yang diharapkan ketika pembelajaran itu sedang dilaksanakan? Nah, yang saya harapkan itu sebenarnya pertama siswa fokus pada materi yang saya sampaikan. Kemudian pada saat diajak untuk diskusi, mereka juga berdiskusi sesuai dengan topik. Nah, kemudian dengan yang diharapkan apa? Hasil akhirnya pada saat sumatif nilai mereka itu baik, Ibu. Oh gitu, ya. Kalau diberi nilai dari level 1 sampai 10, posisi murid dari Pak Marzuki itu berada di level berapa? Nah, ini saya fokuskan ke kelas 8A, Ibu ya. Ya, di kelas 8A itu memang kondisinya yang sangat menurut saya membebani saya, ya. Jadi saya anggap nilai mereka itu 5. Untuk saat ini siswa saya di 8A nilainya 5 untuk level 1 sampai 10 tersebut. Kemudian yang diharapkan Pak Marzuki, anak-anak berada di level berapa? Ya, minimal dari 5 ini mereka akan ke 7 atau ke 8, Ibu. Untuk menaikkan ke level 8, apakah ada kendala dari Pak Marzuki? Ya, ini yang sedang saya pikirkan, Ibu. Kendala yang mereka kenapa kok seperti itu bisa jadi karena saya di awal itu mungkin sering marah-marah kepada mereka ya, Bu ya. Jadi apa yang saya berikan, materi apa yang saya sampaikan juga tidak mengena ke mereka juga. Kemudian berimbas pada apa? Mereka itu kurang antusias, Ibu. Jadi pada saat saya jelaskan, oh ya, maju aja, menjawab aja, jawab soal. Tapi setelahnya itu tidak ada feedback yang menurut saya ekspresi antusias yang tulus gitu, Ibu. Ya. Kemudian rencana dari Pak Marzuki untuk kedepannya untuk meningkatkan itu bagaimana? Ya, di sini kok saya baru nyadar ya, ternyata saya itu belum melakukan tes awal sebelum pada bab-bab ini. Jadi memang di sini saya sadar, tes diagnostiknya belum saya lakukan. Makanya maka dari itu nilai mereka ya juga sama atau kurang memuaskan bagi saya. Karena apa? Strategi pembelajarannya saya lakukan itu sama dengan kelas sebelahnya. Padahal kelas sebelah ini memang siswanya lebih pandai sih, Bu ya. Iya. Selain diagnostik, apa ada lagi kira-kira yang ada di pikiran Pak Marzuki? Metode, Ibu, mungkin metode yang saya gunakan mungkin akan lebih bervariatif untuk kelas ini. Jadi saya akan mencoba untuk pembelajaran dengan berbasis project. Jadi saya mungkin akan ajak anak-anak ini keluar kelas, Bu, karena kayak mungkin bisa jadi mereka itu gerah. Mereka itu kan banyak yang moving aja selama pembelajaran saya, muter aja, Ibu. Bisa jadi kalau pembelajarannya saya lakukan di luar kelas, mereka akan lebih nyaman. Setuju sekali dengan pemikiran dari Pak Marzuki. Yang pertama itu tes diagnostik itu sangat penting memang, Pak ya, supaya guru itu tahu bagaimana kemampuan anak itu. Kemudian yang kedua metode pembelajaran, sesekali anak diajak keluar dan sebagainya, itu sangat setuju sekali dengan pemikiran dari Pak Marzuki. Selanjutnya yang akan dilakukan terlebih dahulu yang mana ini, Pak? Nah, ini yang akan saya lakukan dalam waktu dekat. Saya pasti melakukan tes asesmen diagnostik untuk bab berikutnya, Ibu. Jadi dengan melakukan tersebut saya akan memetakan, oh ini siswa itu kemampuannya sampai segini. Jadi lebih tepat sasaran saja, Ibu. Ya. Kira-kira kapan Pak akan dilakukan? Ya, secepatnya mungkin dalam minggu depan saya akan lakukan. Ini saya akan langsung setelah komunikasi dengan Bukalis, saya akan membuat formula atau perumusan tes diagnostik seperti apa yang saya sajikan. Iya. Bagus itu, Pak. Semakin cepat kita action, semakin cepat kita melakukan itu, maka harapan kita kepada anak-anak itu semakin cepat pula terwujud gitu, Pak. Iya. Selanjutnya saya pengen tahu perasaan dari Pak Marzuki sekarang setelah kita melakukan coaching ini bagaimana, Pak Marzuki? Ya,
Ya, di sini saya merasa lebih lega Bu ya, karena sudah sharing apa yang saya rasakan, beban yang awalnya saya tanggung sendiri. Dengan sharing ini kita ada teman berbagi Bu, walaupun memang ujung-ujungnya kesimpulannya ada di saya juga. Iya. Nah, dari sini saya sangat merasa terbantu dengan Bu Galis bersedia mendengar apa yang saya ceritakan di sini Bu. Iya. Memang benar Pak Marzuki ya. Kalau kita sharing itu lebih enak gitu ya. Padahal tadi yang menemukan solusinya, yang punya rencana itu kan Pak Marzuki sendiri. Saya hanya memancing-mancing saja gitu ya Pak Marzuki ya. Semoga apa yang nanti direncanakan. Dan komitmen Pak Marzuki tadi belum ya? Apa kira-kira? Iya, komitmen saya akan terus belajar Ibu ya, mengembangkan dan menggali. Ya kan, itu yang perlu saya kan gali, mereka bakatnya apa. Nah, setelah kita menggali, terus saya akan mencoba menerapkan. Jadi komitmen saya adalah menerapkan hal baru yang belum pernah saya lakukan di kelas ini, Bu. Nah, luar biasa Pak Marzuki. Semoga komitmen Pak Marzuki juga dilakukan, selalu dilakukan gitu Pak ya. Ya. Harus konsisten dengan komitmennya seperti itu. Ada yang perlu dibicarakan lagi Pak Marzuki? Iya, Ibu, mungkin lain kali saya akan sharing-sharing lagi ya. Ye, Jadi jangan kapok-kapok Ibu kalau saya sering sharing ke Ibu. Untuk saat ini mungkin cukup Ibu. Oh gitu ya. Tidak apa-apa Pak, kita sesama rekan guru, sama teman sejawat, kalau ada permasalahan kita saling sharing gitu saja Pak ya. Iya. Oke, baik kalau gitu Pak Marzuki, saya mau pulang dulu ya, karena sudah sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Galis tadi sudah melakukan coaching ya, dengan Pak Marzuki. Nah, sebelum penutupan Bu Galis ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Apresiasi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh si kucingnya, Bu? Iya Pak, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan yang terakhir dengan tanggung jawab. Dengan alur tersebut saya bisa menggali permasalahan, begitu juga menemukan solusi-solusi dari coaching tersebut. Baik Bu Galis, menurut saya sebagai observer ya Bu Galis ya, ya tadi proses coaching tadi Bu Galis dan Pak Marzuki sudah berjalan dengan baik Bu. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Galis juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Marzuki, sehingga Bu Galis bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada si kucing tersebut. Tadi sudah dilakukan juga sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Bu. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Galis, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi apa Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak, sehingga saya bisa menggali lebih dalam potensi yang ada pada coaching tersebut. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini Bu ya, semoga bermanfaat baik bagi kita. Maka dari itu saya tutup Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wimbi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Ya, Marzuki. waalaikumsalam Abah. Monggo lenggah. Ya, gimana kabarnya hari ini Abah? Alhamdulillah baik Pak. Ya, di sini Pak Wimbi saya ingin menyampaikan. Setelah ini kan Bapak melakukan coach nih ya. Ya benar Pak. Ya, dengan siapa Bapak?
dengan Bu Galis, Pak. Iya, dengan Bu Galis. Nah, di sini Pak Wimbi, sebelum Bapak melakukan coaching terhadap Bu Galis tersebut, saya ingin menyampaikan untuk mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching tersebut. Ya, Pak. Ya, dalam rubrik tersebut, Pak Wimbi, yang Bapak harus garis bawahi, jadi pada saat coaching itu harus sesuai dengan alur tirta nih Bapak. Kemudian nanti yang saya amati juga adalah bagaimana Pak Wimbi melakukan pertanyaan yang berbobot tentunya, kemudian menanggapinya serta respon dari si coach tersebut. Nah, tentunya Pak Wimbi, jika kita mengarah pada rubrik, di sini rubriknya yang saya baca adalah kita harus menerapkan prinsip-prinsip coaching, Pak. Jadi dalam prinsip itu ada 3. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Baik, Pak. Iya. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan Pak Wimbi. Baik Pak Wimbi, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Pak Wimbi yakni kompetensi coaching apa yang ingin Pak Wimbi kembangkan? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, di situ saya menangkap kehadiran aktif dan juga pertanyaan berbobot Pak Wimbi. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Pak, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, baik. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Wimbi itu seperti apa? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya, Pak. Baik Pak, keren sekali, tujuannya sangat mulia Pak Wimbi ya. Jadi di sini setelah ini Bapak akan melakukan coaching kepada Bu Galis. Nanti saya akan mengamati Pak ya. Baik, Pak. Nah, baik, monggo dipersilakan Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Galis, bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Wimbi. Ada yang bisa saya bantu, Bu Galis? Kok tiba-tiba datang ke sini? Iya Pak Wimbi, ini saya sedang bingung Pak Wimbi. Karena saya waktu mengajar di kelas itu Pak Wimbi, anak-anak itu kurang bersemangat gitu Pak Wimbi. Iya Bu, ya Bu. Memang ada masalah apa loh Bu? Kok sampai kurang bersemangat anaknya itu kenapa Bu? Mungkin Pak Wimbi anak-anak itu kurang pas dengan metode yang saya gunakan dalam mengajar. Jadi anak-anak itu merasa kurang tertarik gitu Pak. Baik Bu Galis, tadi saya tangkap kalau anak-anak kurang semangat, terus kurang fokus ya dalam hal pembelajarannya Ibu ya. Kira-kira Ibu sudah menelusuri nggak penyebab dari masalah yang timbul sekarang? Sudah Pak, saya itu pernah memanggil anak yang tidak bersemangat itu. Iya. Saya tanya, kenapa kok tidak semangat dan sebagainya. Itu katanya bosan Pak dengan cara saya mengajar seperti itu. Lalu kalau sudah tahu seperti itu ya, tindakan Bu Galis dari pengamatannya itu seperti apa Bu? Yang pertama saya mencoba mendekati anak tersebut. Saya bertanya apa yang diinginkan, apa yang menurut anak-anak itu menarik gitu Pak ya. Kemudian yang kedua saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk barangkali memberi ide-ide metode yang harus saya lakukan supaya anak-anak itu menarik. Kemudian yang tiga saya akan menerapkan dalam pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Galis harapkan pada anak-anak tersebut? Kondisi ideal yang saya harapkan ketika proses pembelajaran itu, saya berharap anak-anak itu aktif gitu Pak. Jadi anak-anak itu jika diskusi aktif, kemudian berani bertanya, berani menjawab, dan anak-anak itu memahami apa yang saya ajarkan seperti itu Pak. Apa yang dia sedang
belajar itu apa, itu tahu seperti itu. Kalau begitu, ada nggak Bu tindakan yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan anak-anak tersebut sesuai dengan keinginan Ibu? Ada nggak? Iya Pak, saya itu tindakan pertama itu tadi Pak, anak-anak saya tanya, gimana sih yang menurut anak-anak baik, menurut anak-anak menarik dalam saya mengajar seperti itu. Kemudian yang kedua tadi saya berdiskusi dengan teman-teman sejawat. Yang ketiga saya akan mencari metode yang pas dengan materi yang sedang saya ajarkan tersebut. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan selama ngajar ini Bu? Iya Pak, pernah. Saya itu waktu pelajaran matematika, anak itu pernah mengurutkan bilangan bulat itu Pak. Anak-anak saya coba pakai game di lapangan gitu, mengurutkan bilangan tersebut. Kemudian anak-anak berlari mencari urutannya, itu anak-anak tertarik sekali Pak itu. Nah iya luar biasa ya Bu Galis ini. Jika kita rating Bu ya dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Galis dengan tingkat keberhasilan dengan metode untuk menarik minat belajar siswa itu di angka berapa? Untuk saat ini di angka 6 lah Pak, karena anak-anak itu masih belum bersemangat gitu Pak. Baiklah Bu ya. Selanjutnya apa rencana yang akan Bu Galis lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama saya akan diskusi dengan rekan sejawat Pak untuk mencari ide-ide kreatif, mungkin metode yang pas gitu untuk anak-anak. Kemudian yang kedua saya akan menerapkan metode tersebut dengan game, dengan kuis, atau dengan anak-anak itu langsung melakukan praktikum seperti itu Pak Windy. Oke Bu. Siapa saja yang bisa membantu Bu Galis dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Siapa saja yang akan Ibu libatkan Bu? Yang akan saya libatkan untuk membuat rencana tersebut, yang pertama yaitu kepala sekolah Pak. Saya mengajak koordinasi dengan kepala sekolah seperti itu, kemudian dengan rekan sejawat dan juga dengan orang tua murid gitu Pak. Ya, untuk mengkomunikasikan Bu ya. Nah, kira-kira berapa lama Bu Galis waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan ini, kira-kira butuh waktu berapa lama? Sepertinya tidak lama Pak, segera saya lakukan, mungkin dalam waktu seminggu. Insya Allah nanti saya akan secepat mungkin agar apa yang sudah saya rencanakan itu berjalan. Betul Bu Galis ya. Nah kapan kira-kira Bu Galis merencanakan ini biar tepat gitu Bu? Secepatnya Pak, akan saya terapkan pada murid sehingga anak-anak itu bisa tertarik dan mereka antusias gitu, mereka aktif sehingga tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu tercapai dan hasil belajar anak-anak itu bisa tinggi. Oke Bu. Kemudian nih Bu Galis nih, komitmen seperti apa yang akan Bu Galis lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik Bu? Saya akan konsisten Pak, secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, begitu juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktek baik dengan guru-guru yang ada di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada diri saya sebagai pendidik dan menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar gitu Pak ya, supaya anak-anak itu tertarik dengan apa yang saya lakukan. Baik Bu Galis, adakah yang mendukung dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Dukungan Bu, dukungan yang dibutuhkan itu ada nggak Bu kira-kira? Kalau di sekolah dukungan dari prasarana dan prasarana sudah saya dapatkan Pak ya, dari kepala sekolah maupun rekan sejawat juga saya dapatkan. Mungkin yang
akan apa ya, yang paling mendukung itu dari diri saya sendiri, Pak. Ya. Saya itu harus konsisten untuk menjalankan apa yang sudah saya pikirkan, seperti itu, yang saya rencanakan. Baiklah, semoga rencana yang sudah Ibu Galis rencanakan itu bisa berjalan dengan baik, Bu ya. Iya, Pak, amin. Sekarang perasaannya Bu Galis setelah kita berbincang-bincang sejenak ini, perasaannya seperti apa, Bu? Perasaan saya sangat lega, Pak. Tadi saya itu ada pikiran seperti itu, tapi mungkin saya tidak berani melakukan karena saya takut tidak berhasil atau gimana gitu, Pak. Setelah sharing ini saya merasa lebih percaya diri gitu, Pak. Nah, alhamdulillah, Bu ya. Syukurlah kalau begitu, Bu. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu Galis sampaikan untuk kita bicarakan kembali? Untuk saat ini sepertinya sudah cukup, Pak Wimbi. Saya berterima kasih banyak atas waktunya Pak Wimbi mendengarkan saya gitu, Pak Wimbi, dan sudah memberi semangat dan motivasi kepada saya. Saya senang bisa mendengarkan cerita dari Bu Galis. Sama-sama Ibu juga semoga dengan rencana-rencananya Ibu semakin maju, semakin bagus lagi ke depannya untuk capaian belajar juga dapat tercapai dengan baik. Terima kasih Bu Galis, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak Wimbi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wimbi, saya tadi sudah memperhatikan selama Pak Wimbi melakukan praktek coaching ya, tadi sama Bu Galis ya. Ini saya ingin menanyakan kepada Pak Wimbi, hal apa yang sudah dilakukan Pak Wimbi selama melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Wimbi inginkan tadi? Ya, jadi gini Pak, ini saya tadi sudah melakukan coaching ya, dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut itu bisa menggali si kunci untuk menceritakan Pak permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi sampai beliaunya menemukan solusi dengan baik. Mantap sekali Pak Wimbi. Nah, di sini saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya Pak Wimbi ya. Jadi di sini tadi sesuai dengan catatan yang saya lakukan, Pak Wimbi sesuai pernyataan Pak Wimbi bahwa jenengan sudah melakukan alur tirta itu dengan baik, tujuan sudah disampaikan, digali dengan baik. Tadi saya menangkap siswa kurang bersemangat saat pembelajaran. Kemudian di proses identifikasi, Bapak tadi menanyakan metode yang pernah berhasil. Nah, itu sangat keren sekali Pak Wimbi menurut saya. Kemudian pada rencana aksi, Bapak sudah menanyakan dengan lugas beserta langkah-langkah yang akan ditempuh Bu Galis dalam menyelesaikan langkah tersebut. Nah, kemudian pada tanggung jawab di sini Bapak sudah menanyakan dengan jelas juga komitmen yang ingin dicapai oleh Bu Galis setelah melakukan proses coaching ini. Nah, di samping itu Pak Wimbi, berdasarkan rubriknya di sini ada kemitraan pada prinsip coaching Pak Wimbi. Pak Wimbi, menurut saya kemitraannya sudah baik tadi, terjalin dengan harmonis dengan Bu Galis. Kemudian pada proses kreatif, nah cara Bapak how the way Pak Wimbi membuat pertanyaan tadi sudah sangat berbobot, dibuktikan dengan Bu Galis dengan enjoy-nya bercerita, ya kan? Bu Galis alurnya kemana, Pak Wimbi mengikutinya. Kemudian di sini potensi, memaksimalkan potensi. Nah, ini yang penting Pak Wimbi. Jadi pada memaksimalkan potensi yang saya tangkap tadi, si coach Bu Galisnya menemukan masalah jawabannya atau solusinya dengan sendiri. Nah, itu yang baik Pak Wimbi. Jadi menurut saya proses yang sudah Bapak lakukan sudah sangat baik sekali. Baik, kemudian saya ingin menanyakan satu hal sebelum kita tutup Pak Wimbi ya. Baik. Saya ingin menanyakan kompetensi apa nih yang Pak Wimbi ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan. Iya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi, lebih memahami lagi proses dari alur tirta ini Pak, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching ini jauh lebih baik lagi dari sekarang Pak. Super sekali Pak Wimbi. Baik, saya akan tunggu proses dan perkembangan Pak Wimbi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.